Assalamualaikum, kembali lagi kita bertemu dalam materi Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan tentang teks cerita sejarah. Apa saja yang kita pelajari kali ini? Pemahaman tentang teks cerita sejarah, informasi dan unsur pembangun teks sejarah, nilai yang terkandung dalam teks sejarah, ciri kebahasaannya, dan yang terakhir adalah bagaimana penyusunan teks sejarah. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah merupakan naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Ada dua jenis tentang teks cerita sejarah. Yang pertama bersifat non-fiksi atau yang berisi kisah nyata, itu ditandai dengan adanya tokoh, peristiwa yang terjadi, dan juga tentang tempat di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua yaitu tentang fiksi. Fiksi itu merupakan rekaan apa saja, misalnya mitos-mitos tentang asal-usul suatu negeri, mitos keadaan suatu agama, dan juga mitos alegori. Agar kalian lebih jelas lagi, berikut akan saya berikan contoh teks cerita sejarah baik berupa non-fiksi ataupun yang fiksi. Salah satu contoh cerita sejarah non-fiksi yaitu cerita tentang Soekarno. Mengapa cerita Soekarno dikatakan non-fiksi? Karena cerita Soekarno benar-benar terjadi di masa lalu, yang ditandai dengan adanya tokoh yaitu Soekarno sendiri, peristiwa yang dialami Soekarno, dan juga tempat di mana peristiwa itu terjadi. Sedangkan yang ini adalah salah satu contoh cerita sejarah yang bersifat fiksi. Saya ambil cuplikan novel Sang Patriot. Mengapa dikatakan fiksi? Karena cerita ini hanyalah imajinasi penulis yang belum tentu atau bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana? Dengan membaca sekilas tentang teks sejarah tersebut, kalian pasti sudah lebih paham kan mengenai teks cerita sejarah. Adapun strukturnya yaitu diantaranya seperti berikut. Didahului dengan abstrak. Abstrak itu merupakan suatu gambaran secara umum tentang teks tersebut. Dilanjutkan dengan orientasi yang merupakan pembukaan pengenalan suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu komplikasi, awal dari peristiwa itu terjadi. Klimaks. Klimaks itu merupakan puncak suatu permasalahan. Dan dilanjutkan dengan resolusi. Resolusi itu penyelesaian suatu masalah yang terjadi atau peristiwa yang terjadi tersebut. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan penegasan ulang atau kesimpulan dalam teks sejarah tersebut. Ada 4 fungsi dari teks cerita sejarah. Di antaranya ada rekreatif, instruktif, edukatif, dan yang terakhir inspiratif. Berikut adalah unsur pembangun dari teks cerita sejarah. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik meliputi satu tema, merupakan ide yang disampaikan. 2. Amanat atau yang biasa disebut dengan pesan, tokoh atau penokohan siapa saja pelaku dalam cerita tersebut. Selanjutnya sudut pandang adalah teknik penyajian dalam cerita. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan suasana. Dan yang terakhir adalah alur atau jalannya suatu cerita. Dan selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik meliputi kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah, di antaranya ada nilai religius yang berkaitan dengan agama, nilai kepahlawanan yang berkaitan dengan sifat kita nasionalisme cinta tanah air. Yang berikutnya nilai sosial yang berhubungan dengan lingkungan kemasyarakatan, dan yang terakhir nilai budaya berkaitan dengan adat istiadat. Dalam teks cerita sejarah itu memiliki ciri-ciri kebahasaannya, meliputi adanya keterangan, kata sifat, bahasa kias, dan majas atau gaya bahasa. Berikut cara menyusun teks cerita sejarah. Ada 2 cara penyusunan teks cerita sejarah. Di antaranya, yang pertama wawancara langsung dengan narasumber,
Yang kedua, menulis kreatif dengan cara menentukan tema, menentukan tujuan, mengumpulkan data, menulis kerangka karangan, dan yang terakhir mengembangkan kerangka tersebut menjadi cerita sejarah yang utuh. Agar teks cerita sejarah itu akan menjadi lebih baik, perlu adanya penyuntingan. Apa saja hal-hal yang diperlukan dalam menyunting suatu teks cerita sejarah sebagai berikut. Sekian ringkasan materi teks cerita sejarah yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.